Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Motor Luda dengan NIM 304 111 00 148. Di sini saya berkesempatan untuk mengerjakan tugas PAW, yaitu tugas 11, yaitu mengenai upload file. Di sini kita disuruh membuat sebuah aplikasi yang berfungsi seperti album foto, di mana di situ kita bisa mengupload gambar yang disertai dengan judul gambar, tag yang digunakan dalam pencarian nantinya, dan juga tanggal upload. Nah, di sini nanti akan tampil sebuah halaman web yang dimana akan menampilkan sebuah gambar-gambar tadi yang sudah diupload. Nah, di situ ada beberapa tahapan dan juga penggunaan. Yang pertama yaitu HTML, CSS, dan PHP dan database. Nah, tahapannya yaitu di sini pertama yang satu melakukan desain tampilan web page, rancangan penyimpanan yang akan digunakan, terus rancangan file PHP-nya, dan juga atau HTML, dan juga capture coding, dan juga capture hasil runningnya, dan juga link hasil runningnya. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan sedikit codingannya dan juga akan menjelaskan mengenai hasil runningnya. Pertama, di sini landing page-nya yang pertama itu kita akan berada di login. Nah, nanti login ini akan nyambung ke dalam database yang database di tabel user. Nah, ini dia. Ini adalah data yang sudah tadi saya coba masukkan. Nah, nanti seumpama belum melakukan login, maka dianjurkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Jika tidak melakukan register, maka tidak bisa masuk ke dalam halaman web galerinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingannya. Yang pertama kan tadi kita landing page-nya itu pertama di login, yang dimana nanti di login itu sudah mulai session start dan juga mengoneksikan PHP. Di sini saya menggunakan require dan di sini koneksinya saya menggunakan seperti ini. Ini efektif dalam jangka waktu seterusnya, di mana nanti kita tinggal memanggil halaman halaman maaf script ini saja dengan berdasarkan judul scriptnya. Nah, di sini ya sudah ini bertujuan untuk mengkoneksikan ke dalam database-nya. Nah, ini nama database-nya yang akan kita gunakan yaitu galeri. Sama seperti di sini. Galeri. Lanjut, di sini kan pertama landing page-nya nanti kita di login. Nah, di login itu nanti akan di sini yang pertama itu ada sebuah pengkondisian di mana nanti ketika sudah melakukan login, nanti melakukan login, pengisian form login ini nanti mereka akan dicek di mana username dan passwordnya. Nah, itu akan dicocokkan di dalam tabel user tadi. Ya, di tabel user tadi. Nah, di situ nanti dicocokkan. Nah, jika cocok, maka nanti langsung masuk ke dalam location web PHP ini. Dan jika salah, nah maka jika salah yang pertama, kesalahan pertama di RC yang pertama, jika passwordnya salah, maka akan tampil sebuah message yang di mana di situ akan berisikan password salah. Jika yang kedua yaitu adalah username belum terdaftar, yaitu ketika para user itu belum melakukan registrasi. Nah, ini adalah form HTML-nya ya. Di sini di form HTML ada yang pertama ada form input username dan juga password. Nah, di sini nanti message yang tampil itu yang pertama message untuk password salah itu akan tampil di bagian password sini di message satu ini. Nah, jika password tersebut jika else yang kedua ini eh, else kedua ini dilakukan dengan username belum terdaftar, maka itu tampilannya akan berada di message yang di username, di bawah username, di bagian sininya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, username belum terdaftar, seperti itu. Maka untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu di sini saya menggunakan sebuah link href di mana langsung masuk ke dalam register PHP sini. Nah, ini kita coba register ya dengan nama Bima. Passwordnya yaitu adalah 4321. Ini nanti daftar. Nah, nanti setelah daftar, kita langsung masuk ke dalam login lagi. Ini untuk
syarat masuknya ya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya ini masih di halaman login. Selanjutnya kita bahas mengenai di registernya. Nah, ini kita langsung yang dilempar yang tadi ya, masuk ke dalam halaman registernya. Sama menggunakan require juga. Di sini pengecekan di sini itu adalah pengecekan username dan passwordnya. Nah, di situ kita mengkondisikan dan juga membuat sebuah peraturan di mana jika username itu sudah ada, maka else-nya yaitu username telah terdaftar, yaitu silakan login. Nah, contohnya tadi di login saya menggunakan username Bima dengan password 4321. Contohnya seperti ini. Nah, username itu telah terdaftar, silakan login. Artinya itu username itu sudah terdaftar ya. Oke, lanjut. Setelah register di sini ada form HTML-nya yang dimana hampir sama dengan yang tadi di form login. Cuman di sini kita menggunakan message-nya itu cuma satu saja, yaitu menggunakan username telah terdaftar silakan login. Itu berada di tepat bawahnya input, di bawahnya input username. Nah, nanti ketika form ini berhasil, maka nanti mereka webnya ini akan mengarahkan ke dalam halaman login lagi untuk melakukan login ulang. Nah, ini ya, yang seperti yang tadi kita sudah melakukan login, melakukan registrasi dengan nama Bima dan juga passwordnya itu 4321. Nah, untuk passwordnya itu kita sudah melakukan hashing ya di bagian sini tadi melakukan password hashing. Nah, kita bisa ngecek di sini. Nah, ini ya tadi Bima dan ini adalah hashing passwordnya. Padahal kita hanya mengetikkan 4321, tapi hashing passwordnya itu berupa sebuah karakter yang acak. Nah, di sini kita inputkan ulang ya passwordnya 4321. Login. Yang berhasil login. Nah, ini langsung masuk ke dalam halaman webnya. Yang dimana di halaman webnya ini kita itu berada di sebuah navbar. Di situ ada judul, di sini ada sesi logout, di sini sesi upload, dan ini adalah search gimana kita jika untuk mencari sebuah gambar. Dan ini adalah tampilan gambar-gambarnya. Ya, ini setelah kita bahas register, kita langsung masuk ke halaman webnya. Nah, untuk di halaman webnya ini yang pertama ya, yang sudah saya tadi, bahwasanya di situ ada logout, yang ini untuk logout yang berada di sisi navbar, di bagian sini. Nah, ini dia. Nah, di sini saya menggunakan icon dari Bootstrap, mengimport icon dari Bootstrap. Nah, di sini juga ada style CSS-nya untuk sedikit tampilan di webnya tadi. Dan di sini ada sebuah galeri gambarnya. Dan di sini yaitu adalah untuk settingan di dalam gambarnya itu nantinya seperti apa. Nah, dan ini adalah JavaScript, yaitu di mana nantinya sedikit JavaScript ini digunakan untuk ketika kita mencari sebuah gambar berdasarkan tag-nya. Selanjutnya ini adalah halaman webnya, dan selanjutnya kita langsung masuk ke halaman uploadnya. Nah, di sini halaman uploadnya itu saya menggunakan card, yang dimana di sini ada judul, tag, dan juga pilih gambar. Nah, oke. Ini adalah script dari halaman uploadnya. Ya, di sini ada sebuah message lagi, yang dimana di sini pertama di sini adalah sebuah pengondisian ketika form itu disubmit, dan di sini ada validasi file yang dimana selain file image JPG, PNG, dan GIF dan juga SVG, maka itu tidak akan apa itu namanya diproses. Nah, ini adalah ada sebuah directory yaitu penyimpanan di mana untuk menyimpan sebuah file hasil dari gambarnya. Ya, ini upload berada di sini. Nah, tadi masih ada 2 gambar itu tersimpan di sini. Ini dia gambarnya yang tadi ya sama. Nah, selanjutnya di sini dan yang diinsertkan ke dalam sebuah database-nya yang pertama itu ada judul, tag, file name. Nah, ini untuk value-nya. Nah, di situ di sini kita juga menggunakan sebuah alert di mana ketika tadi file tadi itu file dan formnya itu berhasil kita simpan, maka akan tulisan file berhasil diupload dan data disimpan.
Nah, jika gagal maka ada tulisan gagal menyimpan ke database dan juga file gagal diupload dan juga menampilkan sebuah message hanya file gambar yang diperbolehkan. Nah, ini adalah form HTML-nya ya. Ini buat yang tadi menampilkan dalam sebuah formnya. Di situ ada tulisan upload, judul, tag, dan juga pilih gambar. Nah, ya seperti itu. Di sini ada style CSS. Ini untuk sebagian sedikit untuk tampilan ininya uploadnya juga. Nah, di sini saya akan mencoba sebuah mengupload gambar. Nih ya, kita lihat webnya dulu. Di sini masih ada 2 gambar. Coba kita upload. Nah, di sini kita mengetikkan judulnya itu adalah kerja kelompok. Kerja kelompok. Dengan tagnya yaitu adalah kerkom. Nah, kita pilih gambar. Pilih gambar ini aja. Kita coba upload. Nah, maka di sini ada tulisan yang tadi kita buat yaitu script alert di mana file berhasil diupload dan data disimpan. Nah, ketika kita klik OK, maka file itu langsung exit ke dalam, masuk ke dalam webnya. Nah, untuk tampilannya berdasarkan detail dari nama judul, tag, dan juga tanggalnya itu berada ketika kita di hover. Ya, ada di web sini, di web event kita menggunakan event hover. Nah, ini dia image detail. Nah, jika melakukan image hover maka akan menampilkan sebuah image hover dan image detailnya itu kita itu menampilkan sebuah image hover dengan opacity 1. Nah, ini juga menggunakan image detailnya yang akan ditampilkan akan posisi absolut dan juga beberapa atribut lainnya. Nah, di sini jika kita hover, nah itu akan tampil. Nah, ini juga yang tadi judulnya dan juga tag-nya dan juga tanggal dan juga waktu yang kita gunakan sekarang. Nah, ya ini sama. Nah, kita cek di directory itu file yang tadi itu apakah upload atau belum. Nah, ini juga masuk ya di sini. Baik, selanjutnya yaitu kita coba untuk cari ya berdasarkan tag. Di sini kan ada tag kerkom, tag tugas, dan tag riko ya di sini bisa dilihat. Kita coba cuman menampilkan tag kerkom. Seumpama ini berada bayangin ini ada di sini ada berapa banyak gambar dan saya hanya mencari tag gambar yang punya tag kerkom aja. Maka kita langsung cari di sini. Kita tulis kerkom. Nah, kita menuliskan kerkom sebelum selesai aja. Mereka sudah akan memfilter gambar yang akan uh, gambar yang mengandung tag yang sudah kita sesuai yang kita cari ini. Nah, ya yang lain itu akan pada hilang. Itu. Nah, oke, selanjutnya setelah itu kita cek di database-nya apakah itu sudah masuk di upload. Nah, ini dia ya, kerja kelompok ini masuk ke dalam database-nya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ini kita sudah berhasil ya melakukan seperti ini. Kerja kelompok ini beberapa file yang tadi sudah saya upload. Nah, untuk setelah itu kita itu bisa melakukan sebuah sesi destroy yaitu dengan cara logout. Itu dengan cara menghentikan ini lagi. Maka akan tampil ke halaman login. Nah, jika nantinya yang bisa mengakses halaman web tersebut yaitu adalah user yang sudah melakukan login. Jika user belum melakukan login, maka harus registrasi dulu dan kemudian login kembali dan juga bisa masuk mengakses dalam web galerinya. Nah, mungkin hanya itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.